Halo semuanya, kembali lagi di channel Papan Tulis. Jadi di video kali ini kita akan lanjutin untuk latihan solo UTBK tahun 2024 materi literasi berbahasa Inggris. Nah sebelum kita mulai, gue pengen memberikan opini sedikit pribadi ya terhadap literasi berbahasa Inggris. Jadi menurut gue literasi berbahasa Inggris itu soalnya setipe dengan pengetahuan dan pemahaman umum. Bedanya pakai bahasa Inggris aja. Jadi buat teman-teman yang pengen belajarnya lebih efisien, gue saranin perbanyak vocabularisnya aja dan belajarnya pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi kalau misalkan teman-teman pengetahuan dan pemahaman umumnya udah bagus dan vocabularisnya juga udah bagus, kemungkinan besar literasi berbahasa Inggris gampang lah. Ya bisa juga gitu mengikuti. Jadi perbanyak kosakata bahasa Inggrisnya. Sekarang kita langsung aja mulai dari nomor yang pertama. Seperti biasa di sini ada soal cerita untuk 5 soal ke depan dan kita baca dulu soal utamanya. Yang nomor 1, what is the purpose of the schedule? Nah, jadi pertanyaan di sini adalah tujuan dari schedule ini atau jadwal ini apa sih? Jadwal yang ini nih, ada table. Nah, kegunaannya apa gitu? Bisa kita lihat di sini ada presenter, ada subject, ada date, time, venue-nya ya. Nah, kita tinggal baca dulu aja nih pilihannya. Yang A ini to provide detailed information of the talks. Kemungkinan besar ini jawaban yang benar. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat ada pembicaranya atau presenter, ada subjek atau apa sih topik yang diomongin, terus ada tanggalnya, ada waktunya sama ada tempatnya. Jadi ini tuh ngomongin tentang informasi detail terhadap pembicaraan gitu atau topik talk show. Oke, jadi langsung aja kita jawab, yang pilihan lainnya nggak usah dilihat karena ini udah paling benar gitu. Jadi mempersingkat waktu kita menjawab karena UTBK kan berpacu dengan waktunya. Yang nomor 2, which of the following information is not found in the schedule? Nah, pertanyaan di sini adalah di bawah ini nih atau yang mana nih di pilihan gandanya informasi yang tidak terdapat di dalam schedule atau jadwalnya. Nah, kalau nggak mau kita harus ngecek satu-satu kan. Yang pertama nih, the names of the speakers, nama dari pembicara. Speakers di sini tuh konteksnya masuk dengan presenter sama gitu. Jadi bukan presenter pembawa acara ya, jadi lebih kepada siapa sih yang memberikan yang membicarakan topik dari talk show ini. Nah, itu adalah speakersnya. Jadi di sini kan ada nih the names of the speakers. Lalu yang B, the duration of each talk. Memang di sini di table itu nggak dikasih tahu durasi dari setiap pembicaraan. Tapi kita bisa lihat ada time di sini, waktu nih. Dia bilang dari jam 8.30 sampai jam 11.30, ya enggak? Secara tidak langsung kita bisa tahu nih durasi dari setiap pembicaraan itu ada berapa jam atau berapa menit. Kalau di sini kan yang nomor 1 bisa kita lihat 3 jam, jam setengah 9 sampai jam setengah 12. Ini juga 3 jam dan seterusnya. Berarti secara tidak langsung yang B itu ada durasi dari setiap pembicara itu. Nah, yang C, the location of the talk, ini ada nih venue-nya, lokasinya di mana aja ada. Yang di the attendees list-nya. Nah, yang di sini kan nggak ada tuh. Secara jelas kita bisa lihat bahwa daftar audience atau siapa aja sih yang hadir itu, data-datanya tuh nggak ada kan di sini. Berarti kita bisa tahu bahwa ini jawabannya. Gak usah ngecek yang lainnya. Sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 itu where will the talk about the company logo take place? Nah, di sini tuh pertanyaannya di mana sih bakalan ngomongin tentang company logo atau logo perusahaan ya. Tempatnya ada di mana? Nah, kita kan nggak tahu nih. Yang ditanya venue-nya ada di mana. Kita nggak tahu nih company logo itu diomonginnya di bagian yang mana gitu. Pertama-tama kita harus melihat subjeknya dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mengetahui subjek yang diomongin, kemungkinan besar kita bisa tahu gitu loh. Si logo company ini diomonginnya di bagian yang mana. Nah, yang pertama nih, subject demand generation, kemungkinan besar ngomongin company logo nggak? Enggak kan? Kalau dari umumnya lah ya. Terus yang DIY marketing juga enggak. Yang branding itu kemungkinan besar bakal ngomongin company logo ya enggak? Karena kenapa? Karena company logo itu termasuk ke dalam branding sebuah perusahaan. Jadi dengan kita melihat subjek aja kita sebenarnya udah bisa tahu lah company logo tuh ada di mana. Ada di bagian ketiga, lokasinya di Carnation Conference Room. Kalau misalkan teman-teman masih ragu apakah company logonya itu diomongin di bagian branding atau enggak, kita bisa lihat di informasi tambahannya yang 3 nih.
Trying to think of a word to describe your product or service. Come down and brainstorm with us. Let us explore the limit of branding together. Branding is about communicating what your products or service can do to your customer and how they perceive your company from the look of your product. Nah, di sini kan dia ngomongin gimana sih caranya kita menjelaskan atau mendescribe ya, terus menyampaikan ke customer terhadap produk kita atau service kita. Nah, secara tidak langsung itu company logo itu termasuk ke dalamnya karena dia itu branding sebuah perusahaan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Who would be most interested in attending Lucy Costner's talk? Nah, jadi pertanyaan adalah siapa aja sih orang-orang yang kemungkinan besar tertarik terhadap Lucy Costner talk-nya ini, pembicaraan si Lucy Costner-nya. Nah, kita bisa lihat dulu nih dari subjeknya nih, subjek lagi, balik lagi. Lucy Costner ini ngomongin apa? Dia ngomongin managing people, bagaimana cara mengatur orang-orang gitu kan. Nah, apakah dengan subjek ini kita bisa tahu apa yang bakal diomongin, terus bakalan tahu siapa aja sih yang tertarik terhadap topik tersebut? Kita kurang informasi kan, kita baca dulu nih yang keempat. Having trouble managing your employees. More than often, most problems in the workplace are people-related problems. Well-managed employees can bring about tremendous growth and results to your business. Join us as Lucy shares her motivation methods and secret to a happy working relationship. Lunch will provided for all attendees. Nah, di sini dia ngomongin, lu ada masalah nggak sih sama pekerja lu atau karyawan lu? Jadi intinya dia ngomongin bagaimana meningkatkan hubungan dengan pekerja atau karyawan lu nih. Nah, biasanya kalau misalkan di sini ngomongin tentang karyawan, otomatis dia kan seorang bos lah ya, seorang pemilik perusahaan gitu. Jadi kemungkinan besar yang bakalan datang itu yang punya perusahaannya atau pengelola perusahaan. Kita lihat dulu dari A ya. Enterprises that want to keep up with the current changes. Nah, ini nggak masuk kan? Dia nggak ngomongin tentang bagaimana hubungan dengan employee-nya. Terus yang B, firms that are looking to upgrade their product image. Ini juga nggak masuk. Yang C, corporation that are looking for ways to build rapport among their employees. Nah, ini masuk nih. Kenapa? Karena di sini dia bilang, jadi sebuah perusahaan yang mencari cara untuk membangun hubungan dengan karyawannya. Jadi ini cocok banget lah untuk mendatangi si pembicara Lucy Costner-nya. Oke. Jadi kita lanjut ke soal nomor 5. Yang 5, which of the following talks includes a meal? Nah, di sini pertanyaan adalah mana sih nih pembicaraan atau talk show yang di dalamnya itu ada cereal, meal atau ya makanan lah. Ya pokoknya snack lah gitu ya. Nah, di sini ada Demand Generation, The New Paradigm, Branding. Nah, ini ngomongin tentang subjeknya. Berarti kita cari subjek mana yang menyediakan snack untuk para audiensnya. Tadi kan kita udah baca ya soal yang sebelumnya itu terakhir-terakhir nih yang di nomor 4. Lunch will provided for all attendees. Nah, dia ngasih tahu kalau makan siang akan disediakan untuk semua audiens. Berarti secara tidak langsung dia memberitahukan bahwa si 4 ini, nomor 4 itu subjeknya adalah managing people, memberikan atau includes a meal di dalam pembicaraannya. Berarti di managing people. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan latihan soal UTBK tahun 2024 literasi berbahasa Inggris.